J1. Sounds beyond Saat ini saya berada di depan kantor KPU Kabupaten Wajo menunggu adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan aksi demo di depan gedung KPU Wajo ini. Namun belum ada. Nah, ini situasi jalanan di depan kantor KPU. terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan di Kabupaten Wajo. Pertanyaannya, secara logika saja, bagaimana mungkin seorang yang dengan status daftar pemilih tambahan di Kabupaten Wajo akan memimpin jalannya pemilu di Kabupaten Wajo? Kita mengetahui bahwa secara sosiologis dan secara geografis Kabupaten Wajo sangat berbeda dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone. Kita tahu dan paham bahwa Kabupaten Wajo masih memiliki banyak sumber daya manusia, masih memiliki banyak pemuda-pemudi yang bisa memimpin dan bisa dipilih untuk menjalankan amanah komisioner di Kabupaten Wajo. Kenapa mesti memilih dan kenapa mesti melantik orang di luar daripada Kabupaten Wajo? Apakah memang Kabupaten Wajo itu sudah kehabisan SDM? Apakah memang Kabupaten Wajo itu sudah kehabisan energi, sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan orang sehingga kita mengimpor orang dari luar Kabupaten Wajo? Jadi kami sampaikan kembali bahwa coba yang lain tutup jalannya. Jangan biarkan. Kenapa dibiarkan ini? Tutup. Bentangkan spanduknya. Kami harapkan mereka menolak jika komisioner KPU Wajo yang terpilih di Kabupaten Wajo ini adalah diperpendek. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa aliansi mahasiswa, aliansi pemuda peduli pemilu Kabupaten Wajo hadir di depan kantor pemilihan umum Kabupaten Wajo dengan tegas menolak 3 komisioner terpilih Kabupaten Wajo yang baru saja dilantik. Kita menduga besar indikasi adanya deal-dealan transaksional sehingga 3 komisioner KPU yang berasal dari luar Kabupaten Wajo mendapatkan jabatan sebagai pimpinan komisioner Kabupaten Wajo. Coba semua yang hadir di sini, kalian orang Wajo, kalian anak Wajo, kalian orang sini, bayangkan kira-kira dari sekian banyaknya orang Wajo yang mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPU Kabupaten Wajo, kenapa 3 orang? Kenapa 3 orang dipilih dari luar Kabupaten Wajo? Sedangkan secara jelas di 3 orang ini telah ditolak di Kabupaten Bone dan telah ditolak di Kabupaten Sopeng. Di mana logikanya mereka mengurus perpindahan domisili di Kabupaten Wajo setelah mereka ditolak sebagai calon komisioner di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng? Mereka 3 nama itu terdata di Kabupaten Wajo sebagai pendaftar tambahan, daftar pemilih tambahan. Coba pikirkan sekali lagi, bagaimana mungkin orang yang dengan status daftar pemilih tambahan akan memimpin jalannya demokrasi di Kabupaten Wajo? Di mana akal sehatnya kira-kira? Jadi olehnya itu kami ingin
tiga komisioner tersebut hadir di sini, muncul di sini, utarakan pengunduran dirinya sekarang. Karena apa? Masyarakat Kabupaten Wajo tidak menginginkan orang yang telah dibuang di daerah asalnya, orang yang telah ditolak di daerah asalnya hadir untuk memberikan pimpinan atau ingin mengatur, mengawal jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Wajo. Kami tidak ingin dan kami secara jelas menolak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tiga dari nama tersebut kami sebut namanya Erwin. Erwin itu sesuai dengan data yang kami dapatkan, Erwin ini domisilinya di Kabupaten Takalar dan dia terdata sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bima NTB. Otaknya di mana? Pikirannya di mana? Logikanya di mana kira-kira? Orang yang berdomisili di Takalar terdaftar sebagai pemilih tetap di Kabupaten Bima NTB, dipilih, dilantik, ditetapkan sebagai komisioner KPU Kabupaten Wajo. Jadi kami hadir di sini bukan karena menolak mereka, bukan karena tidak suka orangnya, tetapi sebagai mahasiswa Kabupaten Wajo, orang Kabupaten Wajo, iya pa na maradeka to Wajo nareko nabakalabi alena nareko iritay magkukwewe taulainge mutamaiki namay gamova to Wajo wading jama jamange megamova to Wajo wadi pegao ijama jamange magi na taulainge mutamaiki. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka Wajo ada napa buang. Jadi kami ke sini menuntut secara keras, secara jelas tiga nama ini, Andi Raihana, Nasaruddin, dan kemudian Erwin. Data yang kami dapatkan dan telah kami sebarluaskan kepada media, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk sama-sama mendukung aksi ini, menolak tiga nama tersebut. Mereka tiga nama itu telah mendaftar di Kabupaten Bone, telah mendaftar di Kabupaten Sopeng, dan kemudian ditolak Bapak Ibu sekalian. Setelah mereka ditolak, mereka berpindah domisili ke Kabupaten Wajo. Dan kemudian apa? Alamat yang mereka cantumkan domisilinya di Kabupaten Wajo. Setelah teman-teman telusuri, itu adalah alamat rumah kosong. Bagaimana mungkin masyarakat Wajo tinggal diam melihat hal yang sedemikian rupa terjadi di Kabupaten Wajo? Jadi hari ini apabila hal seperti ini kita diamkan, apabila kejadian seperti ini kita diamkan, maka esok lusa dan seterusnya masyarakat Kabupaten Wajo, anak muda Kabupaten Wajo, anak-anak Kabupaten Wajo, cucu-cucu di Kabupaten Wajo tidak akan mendapatkan posisi, tidak akan dianggap lagi. Karena apa? Karena adanya orang luar yang diprioritaskan dengan kong kali kong tertentu, diberikan jabatan tertentu di Kabupaten Wajo. Hidup mahasiswa! Jadi kami sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Wajo, pemuda Kabupaten Wajo, mahasiswa Kabupaten Wajo tidak akan diam, tidak akan bisu melihat fenomena dan kejadian seperti ini. Kami masyarakat Kabupaten Wajo, mahasiswa Kabupaten Wajo, pemuda Kabupaten Wajo tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Kita berpikir Bapak Ibu sekalian, apabila hari ini hal seperti ini, kejadian seperti ini dibiarkan,
tidak digubris, tidak didolak, tidak dikecam, maka satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan beberapa tahun ke depannya, setiap kontestasi politik ataupun setiap pemilihan penjaringan untuk pekerjaan tertentu, maka yakin dan percaya orang Wajo tidak akan mendapat apa-apa. Jadi olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, kami di sini menuntut kepada KPU Kabupaten Wajo, keluarkan, munculkan 3 nama tersebut di sini, dan kemudian lakukan pengunduran diri di hadapan masyarakat Kabupaten Wajo. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Untuk melanjutkan ritme perjuangan, saya serahkan kepada